Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasmi Dewita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payakumbuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan salah seorang guru yang mengajar di tempat saya mengajar. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Bu Lasmi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Bu Lasmi. Hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Bagaimana Bu Lasmi kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak Irfan. Ya. Begini Pak Irfan, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, hari ini sebelum kita melakukan praktek mengajar di kelas, sebelum saya melihat Bapak Irfan mengajar di kelas nanti, saya akan melakukan dulu wawancara pra-observasi sebelum praktik pembelajaran. Ya, baik, Bu Lasmi. Ya, sebelum kita mulai Pak Irfan, saya nanti akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Irfan, tapi di sini saya nanti bukan untuk menggurui Pak Irfan, untuk menggali sejauh mana persiapan Pak Irfan ketika dilakukan supervisi akademik besoknya. Ya, kita mulai ya Pak Irfan. Ya, boleh Bu Lasmi. Begini Pak Irfan, materi pembelajaran besok apa rencana yang akan Pak Irfan ajarkan kepada anak-anak? Baik Bu Lasmi, untuk kesiapan saya dalam mengajar besok, materi yang akan saya pilih itu adalah bidang studi matematika dengan materi pengukuran luas, mencari pengukuran luas. Jadi untuk materi besok kita akan membelajarkan anak-anak mengenal ukuran luas dan menemukan bagaimana menemukan ukuran luas tersebut. Itu kira-kira Basmi untuk materi yang akan kita belajarkan untuk anak-anak besok. Besok tentang luas apa tuh Pak Irfan? Bangun untuk apa gitu? Skopnya kita ambil mencari atau menemukan luas persegi. Oh, luas persegi ya Pak Irfan ya. Iya. Iya Pak Irfan. Terus dari materi-materi itu tentu ada tujuan yang akan dicapai nantinya setelah pembelajaran. Bisa Pak Irfan jelaskan sedikit Ya, tujuan pembelajarannya Pak Irfan? Untuk tujuannya, nah, ini juga tercantum di dalam persiapan pembelajarannya. Kita menemukan luas sebuah persegi. Nah, itu tujuannya besok itu Bu Lasmi, kita bisa mengarahkan anak siswa-siswa kita ini untuk mereka mampu untuk mencari dan menemukan luas suatu persegi. Ya. Mencari sendiri ya Pak Irfan ya. Menemukan sendiri luas sebuah persegi. Ya, tentu dari tujuan tersebut tentu ada hal-hal pengembangan materi yang ingin dicapai Pak Irfan. Area pengembangannya apa nih Pak Irfan setelah nanti belajar tentang luas persegi ini, tentu ada area pengembangannya apa yang ingin Bapak kembangkan dari materi ini, seperti itu Pak Irfan. Untuk pengembangannya nanti siswa kita ini mulai dari mereka mengenal bagaimana luas sebuah persegi. Ini kita awali dengan sebuah satuan yang tidak baku, seperti petak satuan atau persegi. Nanti kita tampilkan beberapa media yang arahannya nanti kepada menemukan luas persegi ini untuk satuan baku. Berarti kan kita sudah menggunakan angka dan satuan baku di dalamnya. Tapi untuk pengenalan pertama menemukan luas dan persegi ini, luas persegi ini kita kenalkan dulu dengan petak satuan atau persegi. Jadi setelah kita berjalannya ini, nanti arahannya, pengembangannya, siswa kita ini mampu menemukan sebuah luas persegi dengan ukuran satuan baku. Nah, misalnya kita ambil satuan
meter atau sentimeter. Nah, mereka mampu menemukan luas bangun tersebut. Iya. Berarti dari yang tidak baku dengan peta satuan, nantinya akhirnya dia dengan pembelajaran hari ini, dengan soal-soal yang diberikan, dia ndak langsung ya Pak Irfan dikasih ini berapa senti, langsung bisa menentukan luas sebuah persegi. Ya, menarik sekali Pak Irfan. Ya. Tentu dengan adanya area pengembangan, tentu ada strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mencapai area pengembangan yang kita harapkan. Coba Pak Irfan cerita sedikit apa strategi atau rencana yang akan Pak Irfan lakukan nanti di kelas. Ya, baik Bu Lasmi. Untuk strategi yang akan kita terapkan nanti di pembelajaran di dalam kelas, saya akan melaksanakan pertama kelas ini akan saya bagi nanti dalam beberapa kelompok. Jadi siswa-siswa saya ini akan belajar dalam bentuk berkelompok. Kemudian mengenai media pembelajaran juga akan saya buat berdiferensiasi, bisa menggunakan visual ataupun audio. Nah, strateginya bisa strategi secara horizontal dan juga secara klasikal. Hubungannya antara siswa ini bekerja sama berbentuk berkelompok. Nah, seperti itu kira-kira strategi yang akan saya terapkan di kelas nanti. Iya, berkelompok ya, kelas berkelompok, nanti dia bekerja dalam kelompok. Bekerja berkelompok. Iya, terus tadi disinggung sedikit media pembelajaran gitu kan, ada audio, ada visual ya Pak Irfan. Kalau audionya rencananya apa Pak Irfan? Kalau untuk audionya Bu Lasmi, kita akan bawakan nanti di aplikasi kita pakai dan kita tampilkan melalui pengeras suara, melalui speaker. Nanti kita visualkan di proyektor, di fokus nanti. Jadi siswa kita itu bisa menyaksikan atau melihat pembelajaran itu melalui media visual. Kemudian kita speakerkan, kita apakan suaranya melalui pengeras suara. Jadi sebagian siswa mendengar dan juga langsung melihat. Jadi sejalan Bu Lasmi menggunakan media proyektor dan fokus ini, nah siswa kita mungkin lebih tertarik dan lebih fokus dan konsentrasi untuk menerima pelajaran. Audio visual dan sekaligus audio visual lah ya. Audio visual. Ya. Terus tadi udah dijabarkan metodenya dan media untuk kelancaran pembelajaran besok. Terus bisa nggak sedikit Pak Irfan jabarkan apa rencana langkah-langkah, urutan langkah-langkah pembelajaran besok Pak Irfan? Urutan langkah-langkah pembelajaran besok Bu Lasmi, barangkali ini akan tertuang di dalam rencana pembelajaran, mulai dengan pendahuluan, salamnya, kemudian kita absensi, kita berdoa, kita melakukan nyanyi. Nah, mungkin ada juga barangkali kalau bisa literasi kita lakukan, tapi kalau enggak, tapi yang lainnya bisa kita lakukan dengan bernyanyi, bertepuk tangan. Kemudian setelah itu anak-anak setelah berdoa, setelah diabsensi, baru kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, anak ini tidak langsung kepada materi. Nah, kita akan coba dulu memancing. Nah, misalnya kita buat pertanyaan-pertanyaan yang memantik yang bisa membuat mereka terangsang. Dengan pertanyaan seperti ini, maka apa yang dimaksud. Nah, nanti sudah mereka terangsang, kita akan berikan penjelasan sambil berjalan. Nah, kemudian dalam intinya bisa kita tampilkan melalui media-media. Kemudian setelah kita tampilkan dengan media, kemudian siswa kita berikan tugas-tugas mandiri di LKPD-nya. Nah, mereka menemukan sendiri dan kita dampingi. Jika ada siswa kita yang kurang mengerti, kita cek pribadi. Kemudian untuk evaluasi kita berikan penilaiannya di akhirnya nanti. Di akhir kegiatan akhir kita berikan penilaian dan baru kita
simpulkan bersama-sama kegiatan. Kira-kira seperti itulah Bu Lasmi urutan kegiatan yang saya rencanakan untuk pembelajaran besok. Iya. Baiklah Pak Irfan, dari apa-apa yang telah kita bahas tadi dari awal wawancara kita Pak Irfan, mulai dari tujuan, area pengembangan, tadi kita udah juga membahas strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan besok ketika supervisi di kelas. Mungkin Pak Irfan untuk kegiatan praobservasi kita cukup dari hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Semoga apa-apa yang kita rencanakan hari ini besok di kelas dapat kita terapkan dan supervisi besok berjalan dengan lancar Pak Irfan. Iya, mudah-mudahan. Iya. Kita berharap lancar-lancar selalu ya Pak Irfan ya. Iya. Mungkin itu aja Pak Irfan kegiatan wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Irfan telah meluangkan waktu hari ini untuk melakukan wawancara di sini. Mungkin itu aja Pak Irfan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali, mungkin ada aktivitas lagi Pak Irfan setelah ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi ini kita awali kegiatan belajar kita terlebih dahulu dengan berdoa. Karena sesuatu yang kita mulai dengan berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan belajar kita menjadi lebih baik. Ya, waktu itu sebelum berdoa kita minta kepada ketua kelas yang memimpin doa ya. Silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Nah ya. Berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Ketua sudah memimpin doa sebelum kita belajar di pagi ini. Nah, Bapak, mudah-mudahan dengan diawali kegiatan belajar kita dengan berdoa, mudah-mudahan Allah membukakan pikiran kita, membuka hati kita untuk menerima pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Apakah ada di antara anak Bapak yang tidak masuk hari ini? Jika Bapak sebutkan nama, tolong angkat tangan ya. Aditya Okta. Nah, baik anak-anak Bapak semua, yang tidak masuk teman kamu 2 orang untuk hari ini sakit. Kita doakan semoga teman-teman kamu bisa cepat sembuh ya dan bergabung belajar bersama kita untuk hari-hari selanjutnya. Nah, baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, seperti biasa. Mbak Naira ke depan. Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Tepuk PPK. Nios, Manalis, Mandiri, Tong Royong, Integritas. Nah, baik anak Bapak semua, sebagai kegiatan belajar kita hari ini, kita akan coba mempelajari matematika untuk pertemuan pertama kita hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita di matematika ini, kita masuk kepada materi luas. Ya, kita menentukan luas sebuah persegi.
Nah, apa yang akan kita pelajari ini sebagai tujuan belajar kita bisa menentukan luas suatu bangun datar. Masih ingatkah anak Bapak dengan pembelajaran kita sebelumnya dengan bangun segi banyak? Nah, untuk pembelajaran lanjutannya hari ini kita menentukan luas sebuah bangun datar. Apa saja contoh bangun datar yang kamu kenal? Siapa bisa menyebutkan satu? Lawan? Persegi. Persegi ya. Nah, jadi kita akan coba mempelajari bagaimana cara menentukan dan mencari luas sebuah bangun datar persegi. Nah, sebelum masuk, ada anak Bapak yang sudah pernah mempelajari atau membaca sebelumnya di buku bagaimana cara menentukan sebuah luas dari suatu bangun datar. Contoh bangun datar persegi. Adit, bagaimana cara menentukan sebuah luas suatu persegi? Oh, ini. Jadi kita punya 3 jawaban ya. Ada yang sisi tambah sisi, ada yang 4 kali sisi, ada yang sisi kali sisi. Nah, untuk mengenal bagaimana cara menentukan luas dan bangunan, kita tengok tayangan berikut. Kamu perhatikan ke depan ya. Kali belajar di kelas 4, muatan pelajaran matematika menentukan luas persegi. Luas persegi merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Rumus luas persegi adalah L sama dengan S dikali S. L merupakan luas persegi, sedangkan S merupakan panjang sisi persegi. Perhatikan contoh berikut. Tentukan luas persegi berikut. Gambar berikut mempunyai panjang sisi sebanyak 4 petak satuan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, anak Bapak semua, dari tayangan tersebut, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari video barusan? Siapa yang bisa? Cara menentukan, jadi cara menentukan luas persegi. Ada enggak yang perlu ditanyakan di sini? Ada enggak dari tayangan tadi yang kurang mengerti? Pas saya kurang mengerti bagaimana cara menentukan gini dari tayangan tadi. Ada yang ragu? Enggak. Kalau tidak, Bapak tambahkan. Dari tayangan tadi, nah Bapak, yang menentukan luas persegi, nah yang persegi ini berapa sisinya? Berapa tadi? 4. 4 buah sisi. Untuk menentukan luas persegi, tentu sisinya, nah sifatnya persegi itu seluruh sisinya sama. Berapapun ukuran sisi tersebut, keempat-empatnya pasti sama. Kalau tidak sama, itu bukan persegi. Kalau beda, itu sudah menjadi persegi panjang. Ya, tapi persegi ini sudah pasti sama ukuran sisi. Makanya luas persegi tersebut sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi. Nah, Pak perhatikan. Meja kamu masing-masing, coba tengok, ada berapa sekarang mejanya? Ada 4. Keempat-empatnya, ya, kalau kita tengok, ya, ini kita pakai mejanya. Bapak tengok, 1 buah meja itu merupakan 1 buah persegi. Ada berapa meja yang kamu punya satu kelompok? 4. Kalau kita punya 4, berarti kalau digabungkan keempat-empatnya menjadi 4 petak satuan.
Coba kamu garis sendiri. Keluarkan rollnya. Coba kamu garis sendiri di buku petaknya tersebut. Nanti kamu tentukan berapa petak satuannya yang ada di dalam. Nah, sudah ada yang selesai? Nah, kamu sudah dibantu oleh garis di dalam buku kamu. Ya kan? Apakah kamu sudah dibantu oleh petak garisnya? Dengan ukuran 6 cm ini. 36. Berapa? 36. Ya, ternyata benar. Di sini temannya menemukan petak satuannya adalah 36. Ayo, coba. Tuliskan saja di sana. Tidak usah digambar. Dari gambar 6 cm dengan petak satuan dengan hasilnya 36 petak satuan. Kalau kita masukkan rumus mencari luas persegi tersebut, maka teman kamu sudah menuliskannya di depan. Luas sama dengan sisi kali sisi. Jadi berapa sisinya? 6 cm. Maka kita kalikan. Berapa? 6 cm persegi. Bisa paham? Bisa ngerti? Nah, begitu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Paham? Mengerti? Baik. Kalau sudah mengerti, coba kamu kerjakan latihan yang Bapak berikan berikut. Ini untuk latihannya ya. Nah. Ya, silakan. Nah. Oke. Bapak beri waktu satu lagi. Bapak beri waktu 8 menit. Luas persegi. Luas petak satuan. Menghitung ukuran luas ini berdasarkan petak satuan. Ini kan satu satuannya. Nah, ini. Nah, hitung berapa ini semuanya yang dalam ini. Petak satuan ini. Ini. Ah ya. Ini kali ya. Ini kali. Dah. Selesai ya? Baik. Oke, kita bahas lagi. Nah, persegi panjang. Nah, persegi dengan menentukan petak satuan. Siapa yang bisa untuk nomor 2 yang ini, yang berapa luas petak satuan? 30 petak satuan. Siapa yang ada menghitung? Coba tengok. Coba Fadid. Udah ada dihitung? Sudah dihitung? Sudah. Baik. Jadi, anak Bapak, untuk petak satuan pada nomor 2-nya itu berjumlah 30 petak satuan. Nah, 30 petak satuan. Baik. Sampai sini ada yang belum dipahami? Sudah mengerti? Nah, sekarang kita, apabila ada persegi ini yang digambarkan seperti ini berarti berapa nilainya? Setengah. Coba kamu lihat nilai setengah persegi di dalamnya. Pen. Yang B, Pak. B. Ya, yang B. Dah, itu aja.
Enggak, ini digabung semua. Yang berwarna saja. Enggak ya. Sampai di sini bisa dipahami bagaimana cara menentukan luas persegi. Siapa yang bisa menyimpulkan atau membacakan atau menyebutkan cara menentukan luas persegi? Tunjuk tangan. Ya. Adit, coba Adit. Apa? Sisi kali sisi. Yang lain? Zahwan? Sisi juga kali sisi. Tuh ada pertanyaan sampai di sini? Enggak bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi pembelajaran berikutnya. Nah, untuk kelanjutannya, di bangun datar ini besok kita akan lanjutkan dengan mencari keliling. Tadi ada kita menyinggung sedikit tentang mencari keliling sebuah persegi panjang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas mengenai cara mencari atau menemukan keliling sebuah persegi atau persegi panjang. Kira-kira itu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari esok. Ya. Sudah paham semua? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kita tutup dengan bacakan doa penutup majelis. Innaka Allahumma asyhadu an la Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Bu Lasmi. Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Lasmi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lasmi. Bu, sehat ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Kita mulai ya Ibu. Ya, silakan Bu Lasmi. Sebagaimana yang telah kita rencanakan sebelumnya Pak Irfan, kita telah melakukan 2 proses dalam kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, kemarin kita udah melakukan pra-observasi Pak Irfan. Alhamdulillah benar. Berjalan lancar ya Pak Irfan ya. Dan kemarin kita udah melakukan, saya sudah melihat Pak Irfan mengajar dalam observasi supervisi akademik. Sekarang kita ikuti langkah selanjutnya Pak Irfan. Hari ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi supervisi akademik. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Irfan. Iya boleh, silakan Bu Lasmi. Kita udah melalui dan saya pun udah melihat Pak Irfan mengajar. Bagaimana perasaan Pak Irfan setelah mengajar dilihati oleh pengamat gitu Pak Irfan? Bagaimana perasaannya? Coba ceritakan sedikit Pak Irfan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lasmi. Begini Bu Lasmi, mulai dari persiapan saya mengajar di kelas 4, dari awal saya usahakan mempersiapkan seluruh kelengkapan yang mendukung dalam pembelajaran tersebut. Mulai dari media, mulai dari sarana, semuanya saya usahakan melengkapi dan menyiapkan seluruhnya sehingga nanti ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas saya bisa menghasilkan atau menemui hasil yang maksimal. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan tersebut dan Ibu Lasmi pun sudah mengamati bagaimana saya tampil di depan kelas. Perasaan saya dari apa yang sudah saya lakukan di kelas kemarin, saya merasa ini
sudah usaha yang saya lakukan semaksimal mungkin. Dan itu saya merasa puas dengan diri saya sendiri, dengan saya lihat anak-anak juga merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi namun begitu, Bu Lasmi, walaupun saya merasa puas, barangkali kepuasan saya ini mungkin belum tercapai. Barangkali ada sesuatu yang belum lengkap atau ada sesuatu kekurangan. Namun dari pertemuan dan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu adalah usaha yang sudah saya lakukan semaksimal mungkin, dan persiapan saya usahakan yang terbaik yang saya lakukan. Dan anak-anak pun merasa begitu baik, begitu menyenangkan, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bersama saya. Kira-kira begitu, Bu Lasmi. Iya Pak Ivan. Saya pun melihat kemarin ketika Pak Ivan mengajar, anak-anak begitu antusias. Dan bagi Pak Irfan ini juga merupakan suatu pengalaman yang baru ya Pak Irfan ya. Biasanya kalau kita supervisi akademik dilihat oleh kepala sekolah, sekarang termasuk Jawab yang melihat lain-lain pesonanya lah ya Pak Irfan ya. Tadi Pak Irfan bicara sedikit dalam pembelajaran, tentu sudah mempersiapkan materi-materi secara matang, tentu ada kelebihan dan kekuatan dalam diri Pak Ivan dalam menyampaikan materi yang disampaikan kepada anak-anak kemarin itu. Pak Ivan bisa jelaskan tadi, diceritakan sedikit apa kekuatan, kelebihan Pak Ivan dalam pembelajaran sehingga ketika mengajar ketercapaian materi bisa terlaksana dengan maksimal gitu Pak Ivan. Baik, Bu Lasmi. Selama proses pembelajaran kemarin, kalau kita sebut itu kekuatan atau kelebihan, barangkali itu sesuatu yang agak lebih menonjol, selama proses pembelajaran itu saya lakukan di kelas. Kalau yang menjadi kekuatan, rasanya kita persiapkan lebih menguat kepada media yang kita gunakan, karena dalam penggunaan media kita usahakan media tersebut yang berdiferensiasi, yang ada perbedaannya sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Mungkin saja siswa kita lebih bisa menangkap pembelajaran itu menggunakan visual, ada sebagian yang menggunakan audio, ada juga sebagian yang menggunakan media. Media ini mungkin media cetak atau textbook misalnya. Yang kami tampilkan, yang kita tampilkan kemarin di proses pembelajaran, kita tonjolkan ke visual. Di samping juga menggunakan textbook dan gambar. Nah, yang visual ini anak-anak lebih menarik. Lebih menarik karena visual juga sejalan dengan audio yang kita tampilkan kemarin, menggunakan media N-Focus dan proyektor. Di Bu Lasmi, itu kira-kira selama proses kemarin yang lebih menguat bagi saya di proses pembelajaran. Kira-kira begitu Bu Lasmi, yang lebih menonjol. Ya Pak Irfan, seperti yang saya lihat juga kemarin, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita dalam pembelajaran itu banyak menggunakan media, anak lebih antusias dalam belajar ya, seperti kemarin itu. Iya, benar Bu Lasmi. Iya, anak-anak saya lihat awalnya dia ada yang pukul-pukul meja, ada sebagian anak kan ketika Pak Irfan putar video gitu, dia langsung antusias, dia fokus ke depan. Iya, seperti itu kemarin dia langsung fokus, dan aktivitasnya yang awalnya ada yang pak kakinya mukul-mukul meja terhenti, dia langsung memperhatikan Pak Irfan mengajar di depan gitu kemarin saya lihat Pak Irfan. Iya, benar sekali. Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan tentang kekuatan dalam diri Pak Irfan sehingga dapat menunjang proses pembelajaran lebih baik lagi. Sebagai manusia Pak Irfan, tentu kita punya kelebihan, punya kekuatan, terus dalam proses pembelajaran tentu ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita, Pak Irfan. Coba Pak Irfan ceritakan apa yang dirasa kemarin, nih saya masih kurang dalam penyampaian ini, hal ini gitu Pak Irfan. Coba benar sekali Bu Lasmi. Kalau
Kalau kita tampil di depan kelas, ada yang memperhatikan itu banyak sedikitnya udah ada udah ada pengaruhnya lah ya Bu Lasmi. Namun kita tetap berusaha tampil sebagus mungkin. Selama tampil kemarin tentu kesempurnaan itu bukanlah milik kita ya Bu Lasmi ya. Barangkali ada kekurangan. Mungkin boleh dikatakan masih banyak kekurangan yang lainnya. Namun kita berusaha untuk tampil yang terbaik. Kekurangannya kalau saya rasakan setelah tampil kemarin, mungkin dalam menyusun atau memakai strategi-strategi pembelajaran barangkali kurang maksimal. Dan kemudian kontrol anak, seperti kita seharusnya kan bisa mengkondisikan anak untuk bisa per individu kita pantau begitu Bu Lasmi. Kadang ada anak yang bertanya kepada kita, Pak gini, kadang tidak terlayani semuanya Bu Lasmi. Nah, barangkali butuh strategi yang lebih baik untuk bisa anak ini kan kita layani semuanya. Misalnya mereka ingin bertanya, kurang mengerti. Kadang sebagian ada yang terlayani dengan maksimal, kadang yang lain tidak terlayani. Kadang kita mengcover aja keseluruhan. Nah, barangkali itu. Kemudian tadi strategi-strategi dalam yang diterapkan di kelas. Kira begitu Bu Lasmi yang kami rasakan. Mungkin banyak lagi yang kalau Bu Lasmi bisa menilai, mungkin banyak lagi yang nampak kekurangan-kekurangan kami. Tapi yang kami rasakan sendiri seperti itu baru Bu Lasmi yang bisa. Seperti yang saya lihat kemarin Pak Irfan, ya dalam kontrol mungkin kondisi Pak Irfan, kondisi di lingkungan mungkin kemarin ada yang permisi. Karena mungkin anak nih, kadang-kadang anak-anak ketika ada orang lain beragam tingkah polanya Pak Ivan. Mudah-mudahan ketika di kelas, ketika nggak ada guru yang melihat anak-anak betul-betul fokus ya Pak Ivan, kita bisa mengontrol kelas, bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Juga sedikit tambahan nih Pak Ivan, kemarin saya lihat sedikit dalam langkah-langkah pembelajarannya Pak Ivan. Mungkin karena mungkin agak sedikit lupa, mungkin ada yang harusnya di awal, di hari kayak mengambil kesimpulan Pak Irfan sebelum kita melakukan penilaian kepada anak, kita harusnya merangkum dulu ya Pak Irfan ya. Kemarin itu yang kelihatan kemarin di penutup, kita rangkum dulu baru kita ngasih penilaian kepada anak, seperti itu Pak Irfan. Mungkin hanya sedikit, tapi kemarin itu luar biasa Pak Irfan, antusias juga anak-anak dalam supervisi kemarin itu, dalam pembelajaran. Iya Pak Irfan, tadi kan udah dibahas nih kelemahan dalam supervisi kemarin. Tentu kita nggak mungkin seperti itu juga cara-cara kita selanjutnya. Tentu ada strategi Pak Irfan. Benar Bu Lasmi. Ada tindak lanjut untuk selanjutnya apa nih? Kemarin kelemahan saya di sini, untuk pembelajaran saya selanjutnya saya nggak mau lagi seperti ini. Apa nih langkah-langkah Pak Irfan? Apa rencana Pak Irfan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada gitu kan? Nggak mungkin. Kemarin pengolahan kelas. Mungkin besok strategi apa rencana yang akan Pak Irfan lakukan untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya Pak Irfan? Untuk selanjutnya setelah kita observasi dan kita lihat di mana kekurangan, yang jelas untuk persiapan ke depannya dari persiapan pembelajaran, mungkin di urutannya yang terlupa, kita akan coba nanti mengurutkan literatur atau urutan kegiatan pembelajaran itu yang sesuai dengan rencana yang kita buat. Kemudian di kelas, kegiatan proses di dalam kelas seperti anak yang belum tercover, yang belum terlayani, yang tidak bisa kita per individu, begitu Bu Lasmi. Kita akan coba anak-anak ini mengkondisikan untuk kegiatan pembelajaran berupa kegiatan inti, kita usahakan bisa mengafer per individual. Begitu Bu Lasmi. Misalnya kita mau kegiatan inti di anak ini bisa terfokus ke anak.
Iya, iya. Kadang anak yang tidak mereka banyak bingung. Kemarin memang saya akui tengok anak yang bertanya di sini satu Pak bertanya, saya jawab baru sedikit, mereka belum merasa puas. Iya. Jadi saya akan usahakan per individual anak ini bisa terkontrol dan terlayani dengan baik. Kemudian barangkali penggunaan strategi di proses pembelajaran. Mungkin saya akan mencari dan memakai metode dan strategi yang lebih pantas dan lebih tepat kepada anak-anaknya nanti. Begitu Bu Lasmi. Kira-kira untuk kedepannya kita usahakan seperti itu yang terbaik. Untuk kedepannya sama-sama belajar lagi. Iya, pokoknya kita usahakan banyak referensi yang bisa kita pakai. Belajar itu sampai akhir hayat, berarti betul ya Pak Irfan ya, belajar long life sampai education. Iya, memang benar. Iya, menarik sekali nih Pak Irfan. Untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya hari ini mungkin sekian, tapi untuk lebih puasnya kita untuk coaching kita Pak Irfan, kita minta sedikit penguatan dari ibu kita, Ibu Nikmat Elva sebagai pengajar praktek hari ini. Kepada Ibu Nikmat. Sedikit Ibu. Terima kasih Bu Lasmi, Pak Irfan. Tadi udah menyimak bagaimana proses kegiatan pasca observasi telah kita laksanakan ya. Karena memang di saat itu Ibu juga tidak dapat mengobservasi Pak Irfan sendiri secara langsung, tapi dari proses yang tadi Ibu memahami. Pak Irfan ngajar di kelas 4 ya Pak ya. Materinya matematika yang kita angkat materi kemarin topiknya tentang apa Pak Irfan? Luas bangun datar. Iya, luas bangun datar. Baik Pak Irfan, benar sekali. Mungkin di situ di setara kelas 4 kita akan menemukan luas bangun datar, tentu melalui proses, tidak disajikan rumus begitu ya. Sehingga anak menemukan sendiri bagaimana konsep mencari luas. Tadi juga telah disinggung baik itu Bu Lasmi maupun Pak Irfan, terutama Pak Irfan nih untuk tahun ini kita telah pelaksana kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak asing lagi bagi kita. Tadi Pak Irfan telah mengulas juga bagaimana kita ingin merancang, mendesain untuk tindak lanjut ke depannya supaya kebutuhan peserta didik itu masing-masing dapat terpenuhi. Nah sekali Pak Irfan, yang selama ini kemudian tadi dari proses coaching tadi, kalau kami amati proses yang kita lakukan itu baru bersifat klasikal, berlaku untuk keseluruhan. Artinya begini, ketika kita tayangkan video, semua nonton video. Ketika kita minta mereka teks bacaan kan udah bervariasi. Ada anaknya sesuai dengan gaya belajarnya auditori tadi, mereka suka nonton, mereka suka dengar guru memberi penjelasan. Itu yang untuk auditori, yang untuk visual mereka lebih senang di membaca buku sendiri daripada dibacakan. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kinestetik. Jadi pemberlakuan mereka sesuai dengan apa? Mungkin di awal kita telah lakukan tes diagnosis dan mengidentifikasi bagaimana taraf kemampuan dasar mereka, kemudian dilihat juga dari tipe-tipe gaya belajar mereka. Nah, untuk kedepannya mungkin akan lebih bagus desain atau strategi pembelajaran yang kita apakan tadi, kita layani mereka sesuai dengan kebutuhannya, tidak pemberlakuan sama. Misalnya nih, kalau dengan luas bangun datar tadi, kita untuk anak auditori kita beri sajikan video pembelajaran sehingga ada konsep penemuan rumus kan banyak tuh yang dapat kita ambil, kemudian mereka dapat nonton video. Sementara atau melalui penjelasan guru atau menonton video sebab mereka lebih cenderung mendengar. Sedangkan anak untuk tipe visual, ini petunjuk, ini textbooknya, ini teks bacaan, mereka akan menemukan dan membaca sendiri dan mereka memahami apa yang dibaca mereka. Itu tipe yang untuk visual, yang lebih suka membaca. Sehingga pemberlakuan kita tuh berbeda. Ini sama ini sama ini, bukan itu maksud diferensiasinya. Kemudian kita sajikan lagi dengan tipe gaya belajar yang kinestetik. Mereka akan lebih cenderung melakukan
mereka akan memanipulasi media atau potongan-potongan kertas sehingga mereka ternyata ini luas bangun datar, mereka rubah dari jajar genjang menjadi diagonal, dari persegi panjang ke diagonal, sehingga lahir D1 D2 itu mereka memanipulasi motong-motong sendiri. Itu mungkin lebih cocok, sehingga dari konsep tujuan yang sama tetapi cara mereka berbeda-beda menemukan sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin itu saja barangkali semacam penguatan bagi kita bersama. Kalau benar kita tepat menentukan gaya belajar mereka, insya Allah mereka akan mengikuti dengan baik. Kalau awalnya Ibu pesimis tentang itu, sebab ketika kita sajikan video, anak yang lain yang tidak kinestetik pun mereka akan ikut nonton, ternyata tidak, mereka lengah asik di jam membaca, karena mereka minatnya memang ke membaca. Kalau seandainya desain di strateginya menonton video secara klasikal kita ke depan akan mengganggu, cukup dengan kita letakkan laptop di kelompok anak yang tipe auditori, sehingga yang lain pun fokus membaca. Yang tipe kinestetik mereka akan berjalan-jalan, melihat studi wisata yang kita tempel-tempel misalnya. Sehingga pemberlakuan dan kebutuhan mereka dapat kita layani dengan situasi pembelajaran seperti itu. Ini itu saja Bu Lasmi, Pak Irfan. Semoga kedepannya lebih sukses. Apa yang kita telah lakukan yang baik rasanya, mari kita pertahankan. Dan yang untuk kedepannya apa yang butuh penguatan-penguatan, kelemahan, mari kita tingkatkan. Selamat sukses Pak Irfan. Bu Lasmi. Terima kasih banyak nih Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi dalam pembelajaran itu menarik. Ada poin menarik bagi saya tadi Bu. Berarti tidak melulu kita terfokus nih selama ini memberikan anak auditori itu langsung ke infokus. Tadi pengalaman baru saya, nanti laptopnya kita buat di kelompoknya itu pengalaman baru, ilmu baru bagi saya tadi Bu. Berarti besok ketika kan kelas 6, saya maupun kelas 6 untuk selanjutnya kan udah menuju kurikulum merdeka gitu kan, udah pembelajaran berdiferensiasinya udah kita laksanakan. Itu mungkin itu trik terbaru mungkin saya lakukan kayak tadi. Tadi kan menampilkan video, anak yang membaca aman terganggu, fokusnya jadi ke video semua seperti itu Bu. Mungkin terima kasih Bu penjelasannya yang mungkin lebih paham kami yang masih terus belajar gitu Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini telah mendampingi kami dalam coaching pasca observasi Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kami dan bisa kami terapkan nanti di kelas. Terima kasih Ibu. Mungkin coaching pasca observasi kita sampai di sini Ibu. Untuk kali ini cukup sekian. Mungkin ada aktivitas lain, mungkin Pak Irfan mungkin mau sholat Jumat gitu kan, kita mau pulang ke rumah. Terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.